Hai bro, gua ada tools bagus nih. Lu mau lihat gak? Tools apa bro? Soalnya nih, kalau gue itu naked cat bro. Gua nggak pakai indikator-indikator begituan. Sorry aja ya. Ada bro, tools ini literally mempermudah trading kita bro. Percaya sama gua? Cobain dulu. Menarik. Tapi gue takut malah jadi ketergantungan bro. Jadi gue skip dulu deh bro. Ketergantungan. Halo teman-teman semua. Percakapan dua orang tadi mungkin pernah kita dengar, atau bahkan kita sendiri yang pernah menanyakannya dalam hati. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas mindset dalam menggunakan tools dan indikator. Let's go. Sebelum kita membahas mengenai mindsetnya, terlebih dahulu kita belajar dulu ya mengenai macam-macam tools yang tersedia di luar sana. Ini saya kelompokkan berdasarkan versi saya. Yang pertama yaitu tools. Salah satu contohnya adalah kalkulator. Contoh dari kalkulator ini adalah position size kalkulator dan risk reward kalkulator. Saya kira teman-teman semua sudah paham ya mengenai fungsinya kedua itu. Lalu ada juga tools mengenai currency strength. Nah, currency strength ini akan mengukur kekuatan sebuah currency melawan currency-currency lainnya. Dan hasilnya akan terlihat mana currency yang terkuat lalu diurutkan sampai dengan currency yang terlemah. Lalu ada juga tools trade copier. Ini gunanya untuk mengcopy entry kita ke akun-akun lainnya. Kita semua yang sudah berkecimpung lama di dunia forex, kita akan memiliki lebih dari satu akun. Nah, tools ini akan sangat vital bila kita ingin mengcopy trade kita ke banyak akun. Misalkan ke 10 akun. Tentunya kita tidak ingin entry 10 kali kan. Lalu ada juga tools yang memberikan alert. Alert ini bisa berdasarkan kondisi tertentu dan mengirimkan alertnya ke Telegram, ke TradingView, dan juga lain-lainnya. Untuk kategori tools ini, SMCI sudah punya yang namanya SMCI Trading Assistant. SMCI Trading Assistant ini mengcover kalkulator dan juga alert ya untuk level 3-nya. Lalu jenis yang kedua ada indikator. Untuk indikator ini saya bagi menjadi dua jenis, yaitu indikator konvensional dan non-konvensional. Indikator konvensional itu ya seperti moving average, Bollinger Band, RSI, stokastik, Ichimoku, dan bahkan ATR pun itu termasuk indikator yang konvensional. Untuk indikator yang non-konvensional itu contohnya indikator yang menunjukkan letak-letak support dan resisten. Lalu indikator yang menunjukkan letak supply and demand zone. Indikator yang mapping market structure. Indikator yang menunjukkan session time. Mana bagian dari chart yang merupakan bagian dari Asian session, Europe session, American session, seperti itu ya. Lalu indikator yang menunjukkan letak liquidity. Dan juga indikator yang menunjukkan kill zones, letak-letak kill zones-nya. Nah, untuk jenis indikator ini, SMCI sudah merilis SMCI Market Structure Indicator. Ini akan mapping di sini ya, mapping market structure berdasarkan rules dari SMCI. Lalu jenis ketiga ada Expert Advisor. Ini merupakan program yang akan entry secara otomatis berdasarkan rules-nya yang di-set. Dan jenis-jenisnya ada EA yang one shot. Jadi berdasarkan rules tertentu, dia akan entry satu kali, dia akan memiliki SL-nya dan juga TP-nya. Berdasarkan rules-nya sendiri ya, itu one shot. Lalu ada juga EA yang sifatnya averaging atau juga kita sebut dengan layering. Averaging ini akan entry beberapa kali dan biasanya digabung juga dengan martingale di mana lotnya akan dilipat.
Lalu ada juga beberapa EA yang sifatnya hedging, jadi akan membuka posisi buy dan sell di pair yang sama sekaligus ya. Nah, itu jenis-jenis dari EA. Jadi ini ya macam-macam toolsnya. Teman-teman perlu paham pengelompokannya dan contoh-contohnya. Kita perlu paham fungsi utama dari tools dan indikator, yaitu untuk mempermudah hidup trader, mempermudah aktivitas trading kita. Dengan adanya tools dan indikator, maka itu dapat mengurangi beban kerja kita. Sebagai contoh, SMCI Market Structure Indicator itu tentunya dapat jauh mengurangi beban kerja kita karena mapping market structure-nya dapat dilakukan secara otomatis dan mechanical ya. Sehingga kita tidak perlu lagi mapping market structure secara manual. Dengan demikian, kita juga dapat dipercepat untuk pengambilan keputusannya. Ketika mapping sudah dilakukan, maka kita dapat dengan cepat melihat, oh trennya seperti ini, maka kita akan mengambil posisi sell ataupun buy. Nah, lalu kita juga dapat meningkatkan efisiensi kegiatan trading kita. Sebagai contoh, SMCI Trading Assistant. Kita langsung saja tentukan titik entry-nya, titik SL-nya, lalu kita mau pakai risk berapa persen, reward berapa persen. Dan langsung satu klik, langsung entry. Nah, itu tentunya meningkatkan efisiensi kita ya. Jadi entry langsung tahu risk sekian, reward sekian, langsung ditentukan entry-nya. Nah, yang perlu kita tanamkan, tools dan indikator atau juga bahkan EA itu bukan menggantikan trader sepenuhnya. Jadi semua tools, indikator dan EA itu tidak baik kalau menggantikan kita sepenuhnya. Tadi kita sudah bahas mengenai EA. Kalau kita berbicara mengenai EA, maka kita berbicara mengenai program. Program yang menjalankan sebuah set rules secara otomatis dan mekanikal. Di sini kita akan membandingkan manusia melawan program. Kalau kita berbicara manusia, tentunya kita berbicara mengenai manual trading sesuai yang kita lakukan selama ini. Kalau kita bicara program, tentunya auto, ya EA tadi. Kita bahas perbandingannya ya. Kalau kita trading manual, maka akan ada faktor psikologi yang mempengaruhi mental dan psikologi kita sebagai trader, sebagai manusia. Kalau auto trade, maka itu tidak ada faktor psikologi, tidak ada mental yang mempengaruhi. Lalu di trade manual itu ada faktor subjektivitas. Jadi tidak 100% mekanikal. Kalau program auto trade itu akan 100% mechanical berdasarkan rules yang sudah di-set sebelumnya. Nah, oleh karena itu pula, kalau kita trading manual, tentunya kita bisa fleksibel. Kita bisa sewaktu-waktu mengubah rules kita, ada minor-minor yang dapat kita ubah. Itulah fleksibel. Kalau auto, ya dia benar-benar rule based ya, benar-benar paten, tidak bisa berubah. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih baik? Kalau menurut pendapat saya, yang baik adalah gabungan dari keduanya, yaitu trade secara auto, akan tetapi tetap ada intervensi dari manusia, dari manual. Dengan demikian, kita dapat mengambil kelebihan dari keduanya. Kita dapat melakukan trade secara mekanikal, dan psikologi mental kita tidak terganggu. Akan tetapi kita juga masih bisa fleksibel untuk menghadapi market yang dinamis. Kita semua tahu pergerakan market itu karakteristiknya itu dinamis ya, selalu berubah-ubah. Kita perlu beradaptasi. Nah, ini tidak memungkinkan kalau kita full auto. Jadi itu pendapat saya ya. Mana yang lebih baik, yaitu gabungan dari keduanya. Lalu kita masuk ke pembahasan indikator ya. Indikator ini sebetulnya lebih cocok untuk pemula atau expert. Nah, kita lihat dulu fungsinya ya. Kalau bagi trader pemula, indikator ini sebenarnya dapat mempercepat proses belajar ya. Gimana? Nah, sebagai contoh SMCI Market Structure Indicator ya. Bagi pemula yang belum tahu cara mapping secara tepat sesuai dengan rules SMCI, maka trader pemula ini dapat melakukan mapping lalu dicocokkan hasilnya dengan SMCI Market Structure Indicator tadi ya.
Kalau hasilnya sesuai, maka hasil mappingnya ya sudah benar. Itu fungsinya bagi pemula. Lalu bagi expert, bagaimana fungsinya? Indikator ini dapat mempercepat langkah-langkah dalam menyusun trading plan. Sebagai contohnya tadi ya, trader expert tentunya ketika mapping market structure itu sudah lebih cepat ya. Dia sebenarnya tidak terlalu perlu indikator ini. Akan tetapi, tetap saja indikator ini tetap membantu ya untuk mempercepat mapping dia. Seperti yang saya pernah bahas juga di video itu, trader expert dapat melakukan mapping secara cepat di berbagai pair untuk melihat banyak peluang ya. Lalu fungsi lain, dengan adanya indikator ini, trader expert itu dapat melakukan research secara lebih efisien. Sebagai contoh sederhana, di market structure indicator itu ada parameter untuk ATR untuk H1, H4 dan lain sebagainya. Nah, dengan disetting seperti itu, maka trader expert itu dapat melakukan research secara lebih cepat ya. Mana pengali efisien yang lebih tepat untuk time frame tersebut. Itu dapat dicoba-coba langsung lebih cepat daripada hitung ATR manual, lalu mapping ulang secara manual, itu akan jauh lebih banyak memakan waktu. Jadi apa kesimpulannya? Yang pertama, semua tingkatan trader itu dapat memanfaatkan indikator. Ada fungsinya. Lalu yang kedua, ada prinsip ini. Use everything at your disposal. Gunakan semua senjata kita yang tersedia. Maksimalkan semua resource yang kita miliki. Ya termasuk kalau ada tools dan indikator yang memang mempermudah kehidupan kita sebagai seorang trader, mempercepat dan efisiensi aktivitas trading kita, ya kenapa kita tidak menggunakannya? Kenapa kita perlu menyusahkan diri sendiri? Nah, ini mindset yang perlu diterapkan. Lalu saya ingin membahas mengenai quant trading. Apa itu quant trading? Yaitu singkatan dari quantitative trading. Apa artinya? Yaitu strategi trading berdasarkan analisa kuantitatif. Apa itu analisa kuantitatif? Yaitu analisa berdasarkan perhitungan matematis untuk mencari peluang-peluang optimal di dalam market. Apa saja persyaratan dari quant trading ini? Tentunya kita harus memiliki data set yang besar, data pergerakan harga ke belakang yang banyak. Lalu kita juga perlu mempunyai akses ke daya komputasi yang besar. Ya ini maksudnya komputer yang canggih lah. Lalu tentunya kita juga perlu menguasai pengetahuan untuk membuat hipotesa, pengetahuan statistik. Kita juga perlu menganalisa hasil dari data-data yang ada, dan kita juga perlu mengambil kesimpulan dari penelitian kita itu, menerapkannya di dalam strategi. Nah, mengapa ini penting dan ini menarik? Karena quant trading ini sudah banyak dipakai oleh para institusi besar sejak lama bahkan, seperti bank besar, hedge fund, dan lain-lain. Dan juga inilah yang mendasari salah satu prinsip di SMC, yaitu si composite man, atau juga prinsip-prinsip lain ya, seperti liquidity. Nah itu semua mengapa market itu selalu melakukan sweep, mengapa selalu tertarik ke arah liquidity supaya sweep, mengapa membentuk inducement, dan mengapa itu semua terpola terus-menerus. Apakah para institusi besar ini selalu standby setiap harinya? Tentunya tidak ya. Mereka semua menyusun ini, sebuah quantitative trading, sehingga mereka dapat selalu mencari letak liquidity, sweep, dan memanipulasi harga. Itu semua dilakukan oleh quantitative trading. Nah, apa hubungannya quantitative trading dengan topik kita kali ini, yaitu tools dan indikator? Nah, kalau kita dari awal sudah menolak menggunakan tools dan indikator yang tersedia, otomatis kita akan menutup pintu kita ke tahap-tahap selanjutnya, tahap seperti sampai ke quantitative trading ini. Sebagai contoh, penggunaan EA saja, itu kan sudah merupakan salah satu quantitative trading mini dengan rules yang sederhana. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua supaya kita tidak menutup pintu kita terhadap sesuatu yang lebih besar. Terbukalah untuk perkembangan yang ada. Jadi, apa kesimpulan untuk video kita kali ini? Yang pertama, tools, indikator, dan lain sebagainya itu ada untuk mempermudah hidup trader, mempermudah aktivitas trading kita.
bukan menggantikan kita secara sepenuhnya. Lalu yang kedua, yang terbaik itu bukanlah 100% manual ataupun sebaliknya 100% auto, melainkan balance antara keduanya. Ada manualnya sekian persen dan juga ada auto yang sekian persen. Kita perlu menemukan sweet spot antara keduanya. Lalu poin yang ketiga, jangan membatasi diri kita dan juga kita perlu menggunakan semua yang kita miliki. Jangan membatasi diri kita dengan batasan-batasan yang tidak perlu ya. Gunakan semuanya. Oke? Dan itu saja untuk video kali ini. Saya harap ini semua dapat mengubah mindset dan pandangan teman-teman terhadap penggunaan tools dan indikator ya. Oke teman-teman, see you on next video. Bye-bye.